Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Ini apa? Tanya Alisa bingung. Itu loh, malam pertama. Kau ini, ucap Alisa kesal mendengar pertanyaan Mika. He, aku hanya bercanda. Ucap Mika cengengesan tanpa dosa lalu kembali ke mejanya. Karena dosen sudah datang, mereka akhirnya menghentikan acara menggosip mereka lalu fokus untuk belajar. Alisa mendengarkan setiap penjelasan dosen dengan sangat serius. Walaupun sudah menikah, akan tetapi dia tetap ingin belajar dengan serius. Dia tidak mau beasiswanya dicabut karena nilainya yang buruk. Karena dia tidak mau merepotkan Axele untuk memikirkan biaya kuliahnya juga. Sedangkan Axele dan teman-temannya sedang fokus belajar di kelas mereka. Selama menikah dengan Alisa, Axele menjadi semakin semangat untuk belajar. Dia ingin bisa lulus secepatnya agar dia bisa fokus bekerja untuk menafkahi Alisa. Dia tidak mau membuat Alisa sampai kekurangan apapun. Dia ingin Alisa hidup dengan bahagia tanpa merasakan yang namanya kesusahan lagi. Setelah mata pelajaran habis, para teman-temannya langsung mendekatinya. Mereka pergi ke kantin untuk mengisi perut mereka yang telah lapar. Melihat perubahan Axele, para sahabatnya juga mendukungnya dengan sepenuh hati. Karena bagi mereka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Axele adalah kebaikan untuk mereka. Mereka semua saling mendukung satu sama lain. Bahkan persahabatan mereka sangatlah erat dan paling disegani di kampus. Saat ingin pergi ke kantin, Axele terlebih dulu menuju ke kelas Alisa. Karena dia tidak bisa makan dengan tenang, jika belum memastikan Alisa juga sudah makan. Kak Birma, ucap Mika bersorak ria ketika melihat Birma datang bersama Axele. Ini semua karena lo, gue harus terperangkap oleh gadis gila itu, ucap Birma menatap Axele kesal. Lo tidak perlu kesal seperti itu. Lebih baik lo jalanin saja, mana tahu lo bisa nyusul Axele secepatnya. Tidur gak sendirian lagi, ucap Pran dan Dirga terkekeh kecil. Apa sudah selesai? Tanya Bram papa Birma yang memiliki perusahaan showroom mobil. Perusahaan showroom keluarga Bram adalah perusahaan showroom terbesar di kota mereka. Sudah berapa kali Bram mencari orang yang bisa memodifikasi mobil untuk memenuhi keinginan para pelanggannya. Namun, dari sekian banyaknya orang yang melamar di sana, tidak ada satupun yang memiliki kemampuan memodifikasi mobil seperti Axele. Sehingga saat Axele ingin bekerja di perusahaannya, Bram langsung menerimanya dengan senang hati. Bahkan dia memberi penawaran yang besar untuk Axele, agar Axele bisa betah bekerja di perusahaannya. Mendengar penawaran yang diberikan Bram, tentu saja Axele langsung setuju. Apalagi mengingat jika sekarang dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sudah, Paman, ucap Axele tersenyum sambil memperlihatkan hasil kerjanya. Wah, hasilnya sangat bagus. Pasti pelanggan kita akan puas melihat kini kerjaanmu, ucap Bram bangga melihat hasil kerja Axele. Apa mobil pesanan kusen sudah selesai? Tanya seorang pria berjas rapi mendekati mereka. Sudah, Tuan, Anda lihat saja, ucap Bram memperlihatkan mobil yang telah dimodifikasi oleh Axele. Wow, hasilnya sangat bagus. Bahkan lebih bagus dari yang aku bayangkan. Apa ini hasil kerja karyawan Anda? Tanya pria itu menatap kagum mobilnya itu. Tidak, ini adalah hasil kerja dari keponakan saya. Kenalkan namanya Axele. Dia bekerja paruh waktu di sini. Itulah kenapa dia harus membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya, ucap Bram memperkenalkan Axele. Hai, kau masih sangat muda, tapi kau memiliki bakat yang luar biasa. Apa boleh aku tahu apa pekerjaanmu selain memodifikasi mobil di sini? Saya masih kuliah. Saya bekerja di sini setelah pulang kuliah. Saya juga bernyanyi di kafe pada malam hari. Saya bangga kepadamu. Di usiamu yang kasih sangat muda kau sudah bekerja dengan begitu keras. Apa kau sudah memiliki kekasih? Tanya pria itu mengoda Axele. Saya sudah menikah, ucap Axele sehingga membuat pria itu langsung terkejut. Kau sudah menikah? Pasti istrimu sangat beruntung memiliki suami sepertimu. Tidak hanya tampan, tapi kau juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Terima kasih, ucap Axele tersenyum. Karena kau sudah memberikan hasil yang begitu memuaskan. Maka, ini bonus untukmu, ucap pria itu memberikan bonus kepada Axele. Tapi, ucap Axele merasa tidak enak ke Oada Bram.
Kau ambillah, katanya kau ingin membuka usahamu sendiri. Kumpulkan uangmu, ucap Bram mengusap lembut punggung Axele. Terima kasih, ucap Axele menerima uang itu sambil tersenyum bahagia. Melihat semangat Axele, Bram hanya mampu menatapnya penuh haru. Dia berharap agar Axele bisa mengejutkan keinginannya secepatnya. Sebagai papa dari sahabat Axele, Bram juga akan mendukung setiap keputusan Axele. Karena dia juga tahu bagaimana hubungan Axele dengan keluarganya. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apapun selain memberi dukungan kepada Axele. Setelah mendapatkan gajinya, Axele langsung kembali ke mansion dengan perasaan bahagia. Dia melakukan motornya menelusuri jalanan kota. Dia sudah tidak sabar untuk memberikan yang hasil kerjanya hari ini untuk Alisa. Dia memang memberikan semua uang hasil kerjanya kepada Alisa. Karena dia yakin Alisa akan bisa mengatur keuangan mereka dengan baik. Sesampainya di mansion dia langsung turun dari motornya. Namun, saat melewati pintu utama, dia merasa sangat bingung. Dia tidak melihat keberadaan Alisa sama sekali. Padahal selama ini, jika dia pulang pasti Alisa langsung berlari untuk menyambutnya. Namun, kali ini dia tidak melihat keberadaan Alisa sama sekali. Mana istrimu? Biasanya dia akan berlari menyambutmu. Tapi sekarang di mana dia? Apa dia sudah bosan? Tanya Mirna tersenyum sinis sambil membolak-balik majalah yang ada di tangannya. Mendengar pertanyaan mamanya itu, Axele hanya memilih untuk diam. Dia berpikir pasti Alisa sedang belajar, makanya dia tidak menyambut kedatangannya. Dia tidak mau berpikir buruk tentang Alisa. Karena dia yakin jika Alisa tidak mungkin melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Axele kembali melangkahkan kakinya. Dia menaiki anak tangga satu persatu dengan berlari kecil. Sesampainya di depan pintu, Axele melihat pintu kamar mereka yang tertutup. Saat membuka pintu, Axele langsung dikejutkan dengan pemandangan yang tidak dia duga. Alisa berdiri di depannya dengan menggunakan linglih tipis yang memperlihatkan seluruh bentuk tubuhnya. Rambutnya dibiarkan begitu saja, dan juga makeup tipis yang dia oleskan di wajahnya membuat kecantikannya semakin terpancar. Axele berusaha menelan ludahnya kasar lalu segera menutup pintu. Karena dia tidak ingin satupun orang yang melihat penampilannya itu. Kau, tanya Axele sambil menatap Alisa dengan tatapan penuh hasrat. Tamuku sudah pergi, sekarang kau bebas masuk sesukamu, ucap Alisa melingkarkan tangannya di leher jenjang Axele. Melihat aksi luar Alisa, Axele hanya tersenyum kecil. Ternyata istrinya itu tidak sepolos yang dia kira. Tidak mau membuang-buang waktu, Axele langsung melepaskan jaketnya dan melemparkannya ke sembarangan arah. Dia langsung membawa tubuh mungil Alisa ke dalam gendongannya lalu membawanya ke atas ranjang mereka. Axele melepaskan semua hasrat yang dia tahan selama ini. Dia menjajah setiap inci tubuh Alisa dengan begitu lembut. Alisa hanya menejamkan matanya sambil meremas rambut Axele ketika Axele telah menguasai nya. Hingga akhirnya suara indah itu keluar dari mulut Alisa. Mendengar itu, Axele langsung tersenyum kecil lalu melakukan kewajibannya dengan sangat lembut. Setelah pertempuran panas mereka semalam, akhirnya tubuh Alisa menjadi terasa remuk. Bahkan dia tidur dengan lelapnya dengan tubuh polos yang hanya ditutupi selimut tebal. Axele yang melihat Alisa masih tertidur, hanya mampu menatap istrinya itu dengan penuh rasa iba. Dia merasa bersalah karena tidak mampu menahan hasratnya semalam. Dia terlalu mengikuti hasratnya, sehingga dia terus bergerak liar di atas Alisa. Dia menatap dada dan leher Alisa yang dipenuhi bintang merah karena ulahnya. Bayangan permainan panas semalam terus terbayang di pikiran Axele, sehingga senyuman indah itu terus melingkar di wajah cantiknya. Ternyata kau sangat nikmat, sayang. Ingin sekali aku mengulang permainan semalam, gumam Axele sambil mengelus wajah Alisa. Karena merasa terusik dengan ulah Axele, Alisa mencoba membuka matanya. Dia melihat wajah tampan Axele yang tersenyum menatapnya. Melihat itu, Alisa langsung menarik selimut dan menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Kenapa kau bersembunyi di dalam? Apa kau mau main petak umpet denganku? Tanya Axele ikut masuk ke dalam selimut itu. Kakak, ucap Alisa mencubit perut Axele. Namun, tanpa dia sadari tangannya menyengol ular peliharaan Axele yang sedang tertidur di bawah sana. Kenapa kau menyentuhnya? Apa kau menginginkannya lagi? Bisik Axele nakal sehingga membuat wajah Alisa semakin merona malu. Apa pinggang kakak gak sakit apa? Pinggangku saja sudah terasa sangat remuk karena ulah kakak semalam,
ucap Alisa memayunkan bibirnya kesal mengingat aksi gila suaminya itu. Maaf, sayang, habisnya kamu sangat nikmat. Rasanya aku ingin menjadikanmu sebagai sarapanku pagi ini, ucap Axele terkekeh kecil sambil mencubit kecil hidung mancung Alisa. Kakak kira aku ini ketoprak apa, main dijadiin sarapan segala, ucap Alisa ketus. Mendengar ocehan Alisa, Axele langsung terkekeh kecil. Jika tidak merasa kasihan, sudah pasti dia akan mengulang pergulatan panas mereka saat ini juga. Akan tetapi, melihat wajah memelas Alisa, hasratnya langsung menciut seketika. Dia bisa tahu jika Alisa pasti merasa sangat kelelahan karena ulahnya semalam. Sayangnya kau jauh lebih nikmat dari ketoprak, sayang, ucap Axele menarik tubuh Alisa dan membawanya ke dalam pelukannya. Aku lupa jika aku semalam ingin memberikan sesuatu kepadamu, ucap Axele mengingat tujuannya yang kembali lebih cepat ke mansion. Apa? Tunggu sebentar, ucap Axele meraih celananya yang tergeletak di lantai. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan segepok uang berwarna merah di dalam sana. Jumlahnya cukup banyak, sehingga Alisa langsung membulatkan matanya terkejut melihat uang itu. Bonus yang diberikan pria semalam saja sudah sangat besar. Ditambah lagi upah yang diberikan Bram. Sehingga membuat uang yang diterima Axele pada malam itu menjadi lebih besar dari yang dia bayangkan. Kau habis merampok di mana? Kenapa kau bisa melakukan hal senekat itu? Aku tidak meminta apapun darimu. Bahkan uang yang kau berikan saja masih sangat banyak. Tapi kenapa kau melakukan hal senekat itu? Bagaimana jika kau ketahuan? Apa kau tidak memikirkan nasibku nantinya? Oce Alisa tanpa mendengarkan penjelasan Axele terlebih dulu. Ya Allah, sayang, aku suamimu ini tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Lagi pula aku tidak mungkin memberikan uang haram untukmu. Bisa-bisa semua yang kita lakukan tidak akan berkah, ucap Axele membuang napasnya kasar mendengar ocehan Alisa. Lalu bagaimana caranya kau mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu malam? Bukan satu malam, sayang, tapi 1 minggu. 1 minggu? Iya, sayang. Aku memodifikasi mobil salah satu pelanggan Papa Birma. Selama seminggu ini sepulang kuliah aku selalu pergi ke sana. Nah, semalam mobilnya sudah selesai, dan pelanggan itu sangat senang dengan hasil kerjaku. Dia memberikan aku bonus yang sangat besar, sayang. Bahkan Om Bram juga memberiku gaji yang sangat besar. Bahkan aku saja tidak menyangka jika aku bisa mendapatkan uang ini dalam 1 malam, ucap Axele tersenyum senang. Lalu uang sebanyak ini mau kau apakan, sayang? Terserahmu, kau bebas menggunakan uang ini sesukamu. Sama seperti uang yang setiap hari aku berikan kepadamu. Bagaimana jika kita buka warung, sayang? Setelah pulang kuliah aku bisa berjualan. Untungnya, kan lumayan tuh, bisa buat uang sakuku. Jadi kau tidak perlu lalu susah payah mencari uang untukku. Kalau itu aku tidak setuju, ucap Axele tegas. Karena baginya membawa Alisa untuk turun tangan untuk bekerja, sama saja dia membagikan istrinya. Dia ingin Alisa duduk santai di rumah dan mengurus urusan rumah saja. Kalau urusan soal mencari nafkah dia masih bisa melakukannya seorang diri. Lagi pula yang bertanggung jawab mencari nafkah itu adalah tugas seorang suami. Kenapa? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Kau itu masih kuliah, lagi pula kau masih harus mengurus semua keperluanku. Jadi kau tidak boleh bekerja. Ucap Axele tidak mau dibantah. Lalu uang ini, biarkan saja, ucap Axele turun dari rajangnya. Dia membawa tubuh polos Alisa ke dalam gendongannya. Dia menatap tubuh polos sang istri dengan tatapan nakalnya. Melihat tatapan Axele, Alisa hanya menunduk malu lalu menyembunyikan wajahnya di dada bidang Axele. Axele membawa tubuh Alisa ke kamar mandi dan meletakkannya di bathtub. Mereka berendam bersama untuk melepaskan kelelahan mereka. Alisa bersandar dengan mesra di tubuh Axele. Dia menyandarkan kepalanya di dada bidang Axele sambil bercerita panjang lebar. Axele hanya diam mendengarkan curahan hati istrinya sambil mengelus lembut rambut panjang Alisa. Karena hari ini hari Minggu, Axele membawa Alisa mengelilingi kota. Alisa memeluk erat tubuh Axele sambil kehidupan angin yang menerpa wajahnya. Axele melakukan motornya dengan perasaan bahagia. Mereka mengelilingi kota dengan penuh kebahagiaan. Memang tidak ada kebahagiaan lain yang lebih indah dari kebersamaan. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah toko perhiasan. Alisa menatap bingung toko yang mewah itu dengan perasaan bingung.
Jujur dia belum pernah melihat toko perhiasan sebesar itu. Bahkan dia saja belum pernah berkunjung ke toko perhiasan, walaupun toko perhiasan kecil sekalipun. Ini tempat apa, Kak? Kenapa besar sekali? Tanya Alisa bingung. Nanti kau juga tahu, ayo kita masuk, ucap Axele menggenggam tangan Alisa dan membawanya masuk ke toko itu. Alisa menatap bingung semua benda yang dia temui di toko itu. Dia dapat melihat begitu banyak perhiasan mewah dan juga indah. Terlebih lagi dengan dekorasi toko itu yang sangat mewah. Membuat Alisa langsung menatap kagum setiap benda yang dia temui. Bukannya malu dengan tingkah Alisa yang kampungan, Axele malah tersenyum bahagia. Bahkan dia menjelaskan dengan baik setiap benda yang menarik perhatian Alisa. Hingga akhirnya Axele melihat Alisa menatap sebuah kalung berlian mewah. Melihat itu Axele yakin jika Alisa menyukai kalung itu. Apa kau mau membelinya? Tanya Axele menatap kalung berlian itu. Tidak, aku tidak menginginkannya. Lagian untuk apa kalung seperti itu? Nanti jika berliannya jatuh sedikit saja kita bisa rugi, ucap Alisa. Rugi kenapa? Jika berliannya berkurang, pasti harganya juga semakin murah. Jadi kita menjadi rugi. Padahal kita membeli perhiasan kan untuk menabung, ucap Alisa sehingga membuat Axele tersenyum kecil. Walaupun dia memberikan seluruh uangnya kepada Alisa. Namun, Alisa tidak pernah mau menggunakan uang itu jika tidak diperlukan. Alisa lebih suka menabung dan menggunakan uang pemberian Axele seperlunya saja. Apalagi melihat perjuangan Axele untuk mencari uang itu. Membuat Alisa menjadi tidak tega jika dia menghabiskannya begitu saja. Ayo, ucap Axele mendekati kalung berlian itu. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Ucap penjaga toko itu langsung menyambut kedatangan Axele dan Alisa. Maaf, saya ingin bertanya, kalung ini harganya berapa ya? Tanya Axele menunjukkan kalung berlian yang dilihat Alisa tadi. Walaupun kalung itu sangat kecil, tapi Axele dapat menebak jika harga kalung itu sangat mahal. Memang jika dia membeli kalung itu, dia akan menghabiskan seluruh tabungannya bersama Alisa. Namun, melihat cara Alisa melihat kalung itu, Axele yakin jika Alisa sangat menginginkan kalung itu. Kalung ini harganya 30 juta, ucap penjaga toko itu. Apa, 30 juta? Ucap Alisa membulatkan matanya terkejut. Tidak, kau tidak boleh membelinya. Daripada membeli kalung sekecil ini, lebih baik kau gunakan uang itu menyewa toko. Kau bisa buka usaha sendiri dan memiliki pendapatan. Daripada beli kalung ini, uangnya beku gitu aja. Oceh Alisa sehingga membuat penjaga toko itu tersenyum menatapnya. Iya, aku tidak akan membelinya, ucap Axele mengangguk patuh. Maaf, Kak, apa ada cincin pernikahan? Tanya Axele mengingat jika dia belum memiliki cincin pernikahan bersama Alisa. Cincin pernikahan? Tanya Alisa bingung. Iya, kau tidak bisa menolak. Lebih baik kau diam saja, ancam Axele sebelum Alisa mengoceh panjang lebar lagi. Ini, Tuan, silakan Anda pilih, ucap penjaga toko itu memperlihatkan beberapa macam model cincin pernikahan itu. Axele menatap satu persatu cincin itu dengan teliti. Dia ingin memberikan cincin pernikahan yang terbaik untuk Alisa. Walaupun harganya terjangkau, tapi setidaknya terlihat mewah di jari manis Alisa. Hingga akhirnya mata Axele tertuju pada cincin berlian yang bermodel simple. Walaupun simple, akan tetapi cincin itu terlihat sangat elegan. Jadi sudah dipastikan cincin itu akan terlihat indah di jari manis Alisa. Aku coba yang ini ya, Kak, ucap Axele mencoba cincin itu. Sayang, kau coba ya, ucap Axele menarik tangan Alisa dan memasangkan cincin itu di jari manis Alisa. Melihat itu, air mata Alisa langsung menetes dengan seketika. Dia merasa sangat terharu akan sikap Axele yang selalu mengistimewakannya. Bahkan Axele rela mengeluarkan semua tabungannya untuk membelikan cincin pernikahan untuk mereka. Walaupun mertuanya tidak pernah menganggap kehadirannya, akan tetapi Axele selalu memperlakukannya dengan sangat istimewa. Sayang, kenapa kau menangis? Tanya Axele menghapus air mata Alisa. Jujur selama hidupku, aku tidak pernah berani bermimpi jika aku akan diperlakukan seistimewa ini. Tapi tanpa aku meminta Allah langsung mengirimkan pangeran yang berhati malaikat kepadaku. Kau telah mengubah seluruh hidupku, kau menjadikan hidupku yang gelap menjadi lebih berwarna. Maafkan aku karena aku belum bisa menjadi istri yang baik untukmu, ucap Alisa menangis kesegukan. Tidak, kau adalah istri yang terbaik yang telah Allah berikan kepadaku.
Kau jangan nangis lagi ya, nanti cantiknya hilang loh, ucap Axele menghapus air mata Alisa lalu memeluknya dengan erat. Melihat keromantisan pasangan pengantin baru itu, penjaga toko itu hanya menatap haru ke arah mereka. Dia tidak menyangka jika di zaman sekarang masih ada suami seperti Axele. Walaupun masih sangat muda, akan tetapi dia dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan sangat baik. Bahkan dia rela kerja banting tulang hanya untuk membuat istrinya bahagia. Setelah selesai memilih cincin pernikahan, Axele membawa Alisa menuju taman hiburan. Mereka bermain bersama dengan penuh kebahagiaan. Senyuman yang sangat indah terus melingkar di wajah Alisa, sehingga membuat semua rasa lelah yang Axele rasakan menjadi sirna dalam seketika. Karena terlalu asik sehingga mereka sedang diperhatikan, Nico yang sedang berada di taman itu tidak sengaja melihat Axele dan Alisa. Dia terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Jika ingin mendapatkan Alisa kembali, maka dia harus tahu di mana Axele tinggal terlebih dulu. Uang memang sudah membutakan hatinya, sehingga dia terus menghalalkan cara agar dia mendapatkan uang dengan mudah. Bahkan menjual Alisa, adik tirinya. Walaupun tumbuh besar bersama, akan tetapi tidak membuat Nico bisa menyayangi Alisa. Dia selalu menyakiti Alisa tanpa ada belas kasihan sedikitpun. Aku harus mengikuti mereka. Batin Nico terus memperhatikan Axele dan Alisa dari kejauhan. Sedangkan Alisa dan Axele terus saja bermain tanpa menyadari kehadiran Nico. Mereka terus bermain dengan begitu bahagianya. Karena sudah puas bermain, Alisa menghempaskan bokongnya di kursi taman itu. "Sayang, aku mau es krim," ucap Alisa menunjuk ke tukang penjual es krim. "Kau tunggu di sini ya. Biar aku belikan," ucap Axele berjalan mendekati tukang es krim itu. Alisa duduk seorang diri sambil menatap Axele yang sedang mengantri. Dia menatap begitu banyak orang yang berlaku lalang di taman. Ada yang bermain dengan pasangannya, ada yang bermain dengan keluarganya, bahkan ada juga yang sedang patah hati. Alisa tersenyum sendiri melihat berbagai macam aktivitas setiap orang yang ada di sana. "Ini, sayang," ucap Axele duduk di samping Alisa. "Terima kasih, sayang," ucap Alisa menerima es krim yang diberikan Axele. Mereka duduk sambil bercanda gurau bersama. Axele terus mengumbar kemesraannya, bahkan dia tidak memperdulikan tatapan seluruh pengunjung taman. Baginya tidak ada yang lebih penting selain melihat Alisa tersenyum bahagia. Karena hari sudah sore, Axele langsung membawa Alisa untuk pulang. Lagi pula dia harus bernyanyi di kafe malam ini. Mereka kembali ke mansion tanpa menyadari Nico yang terus mengikuti mereka sejak tadi. Melihat mansion Axele yang sangat luas dan mewah, Nico langsung menatapnya tidak percaya. Dia tidak percaya ternyata Alisa bisa menikah dengan anak sultan seperti Axele. "Gila, pakai susuk apa itu Alisa? Sampai-sampai dia bisa mendapatkan anak sultan," batin Nico menatap kagum mansion Axele. "Gua harus bilang mama ini. Pasti mama akan mempunyai cara untuk menguras uang mereka," gumam Nico tersenyum sinis lalu menghidupkan motornya meninggalkan perkarangan mansion. Askara yang kebetulan baru pulang kerja, melihat gerak-gerik Nico yang mencurigakan. Dia memperhatikan wajah Nico, akan tetapi dia tidak melihat wajah Nico dengan jelas. Namun, dari ciri-cirinya dia yakin jika yang dia lihat adalah kakak tiri Alisa. Tidak mau terjadi hal buruk dengan adik iparnya, Askara langsung masuk ke dalam mansion dan mencari keberadaan Axele. Bersambung dulu ya teman-teman.